Baik Ibu. Ibu apa kabar? Ibu kabar baik. Baik, tadi pagi adik-adik siapa yang tidak makan? Saya Bu. Kenapa tidak makan? Karena buru-buru Ibu. Takut terlambat. Sudah biasa dengan harapan jadi lupa sarapan. Nanti lain kali jangan bangun terlambat ya, supaya bisa sarapan. Ya Ibu. Baik. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Maria Noviantilika, biasa dipanggil Vira. Saya asal dari Atambua Buah. Baik, sekarang saya akan memberikan waktu dan kesempatan untuk adik-adik memperkenalkan nama masing-masing. Kepada adik Dewi saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Fibiola Kanu, biasa dipanggil Febi, asal Melaka. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Lulu, biasa dipanggil Eci, asal Melaka. Perkenalkan, nama saya Yunita Monika Busu, biasa dipanggil Yuni. Baik, perkenalkan nama saya Tina Marsehan, biasa dipanggil Febi, asal Melaka. Perkenalkan, nama lengkap saya Alfahriana, bisa dipanggil Novi, asal dari sana. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai proses belajar mengajar, salah satu memimpin kita dalam doa. Kepada adik Yuni saya persilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk adik Yuni. Sebelum itu, Ibu akan mengabsensi adik-adik terlebih dahulu. Oktaviana Naifkun, Hadir Ibu. Febiana Oarseran, Hadir Ibu. Yunita Trifoni Kabosu, Hadir Ibu. Maria Magdalena Lulu, Hadir Ibu. Maria Febiana Fanu. Hadir Ibu. Baik, semua hadir. Nanti harus pertahankan kehadiran karena minggu depan kita akan melakukan kegiatan ujian tengah semester. Baik Ibu. Baik, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik adik-adik, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang teks berita. Baik, adik-adik pernah mendengar kecelakaan, kebakaran, banjir, tsunami di sekitar lingkungan atau memang pernah terjadi dalam kehidupan adik-adik? Apakah adik-adik pernah mengalami? Pernah. Atau lihat di mana gitu adik-adik? Lihat di berita di televisi, di koran, di sosial media. Itu yang disebut dengan teks berita. Teks berita itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ciri-ciri teks berita, kedua unsur-unsur teks berita, ketiga kaidah kebahasaan teks berita, keempat jenis-jenis teks berita. Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian tentang teks berita. Teks berita adalah teks yang menggambarkan kabar atau informasi mengenai kejadian yang terjadi di masyarakat sekitar. Salah satu adik-adik bisa ulangi tadi pengertian teks berita, atau belum paham mengenai pengertian teks berita? Ya Ibu, belum terlalu paham. Ulang. Teks berita adalah
teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai kejadian faktual atau aktual yang terjadi di masyarakat. Apakah adik-adik ada yang belum mengerti atau memahami pengertian teks berita? Sudah paham, Bu? Adik-adik bisa ulangi pengertian teks berita? Bisa, Bu. Kepada adik Yuni saya silakan. Jadi menurut saya teks berita itu teks yang menyampaikan informasi mengenai suatu kejadian yang terjadi di masyarakat. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk adik Yuni. Baik, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri teks berita. Ibu akan jelaskan secara umum saja. Baik Ibu. Yang bagian pertama, aktual. Kedua, faktual. Ketiga, unik dan menarik. Keempat, berpengaruh bagi masyarakat yang luas. 5, objektif. Yang bagian ke-6, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. List. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu ada 6. 1, apa. 2, siapa. 3, di mana. Kapan, mengapa. 5, bagaimana. Sekarang Ibu akan membacakan salah satu contoh teks berita. Adik-adik tolong didengarkan. Salah satu contoh teks berita. Keputusan pemerintah dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja menuai kontroversi. Pengesahan yang tiba-tiba dilakukan membuat serikat buruh dan mahasiswa melakukan demo besar-besaran. Terhitung aksi demo kembali digelar oleh buruh dan mahasiswa pada hari Senin tanggal 12 bulan Oktober. Aksi penolakan terhadap Cipta Kerja itu sudah berlangsung selama beberapa hari. Dari tanggal 6 sampai 8 Oktober terus dimulai. Bahkan gelombang ujuk rasa tak pernah padam di berbagai daerah dan di kota besar di Indonesia. Beberapa kota yang melakukan demo besar-besaran antara lain DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Ambon, dan masih banyak lagi. Bahkan demo di Semarang mendapatkan tanggapan langsung dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar mengaku paham aspirasi rakyat, meski begitu belum bisa bertindak mengingat draft final dari RUU Cipta Kerja masih belum didapatkan. Itu salah satu contoh teks berita. Sekarang Ibu akan membagikan contoh teks berita dan adik-adik tentukan unsur-unsur teks berita yang di dalam contoh teks berita tersebut. Sekarang dua-dua orang mengerjakan 2 soal ya adik-adik, bagi dalam 2 kelompok.
dalam dan adik-adik tinggal menjawab saja. Baca dan pahami lalu menjawab di bagian bawah. Lu kesana di sini tidak apa-apa. Ya tidak apa.
nanti 1 atau 2 orang mewakili untuk menjawab pertanyaan itu dan lalu terus dibaca atau baca saja tidak apa-apa. Oke. Siap Ibu. Baik, saya minta kakak ini dari baik, saya minta kali ini soalnya tadi kelihatannya hanya sudah, jadi bisa maju di depan untuk membacakan jawabannya. Salah benar tidak apa? Sini saja. Tidak apa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Kota Jakarta? Jawab, karena curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan banjir. Nomor 2, bagaimana kondisi wilayah terparah yang terdampak banjir? Bagaimana kondisi mereka? Baik, pemerintah setempat juga mendirikan tempat-tempat pengungsian. Nomor 3, siapa yang terlibat dalam upaya penyelamatan dan evakuasi warga yang terjebak akibat banjir? Yang terlibat itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, dan relawan yang melakukan evakuasi warga yang terjebak dalam rumah mereka. Nomor 4, apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah setempat untuk membantu warga yang terdampak banjir? Jawab, mereka memberikan tempat pengungsian dan memberikan bantuan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak. Nomor 5, apa ada laporan mengenai korban jiwa akibat bencana banjir? Jawab, tidak ada. Nomor 6, bagaimana perkiraan kerugian material akibat banjir tersebut? Kerugian material diperkirakan cukup besar dengan banyaknya bangunan dan fasilitas umum yang rusak akibat banjir ini. Baik, terima kasih untuk kakak ini yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam contoh teks berita tersebut. Baik, kita akan memberikan aplaus kepada kakak ini. Baik, sekarang adik-adik sudah bisa mengerjakan contoh soal teks berita. Dan sekarang Ibu akan memberikan tugas
tersebut. Sudah? Sudah Bu. Pertemuan kita pada pagi hari ini sampai selesai. Baik, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kepada teman adik Feby, memimpin kita dalam Berdoa mulai. Berdoa selesai. baik. Selamat pagi untuk kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Ingat belajar karena minggu depan kita ujian tengah semester.